Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hadi Akmal Lubis. Kepada Bapak Hadi Akmal Lubis kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seminar untuk mengambil berkah pada acara seminar kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandunya secara muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Hari ini kami melakukan seminar daring kolaborasi APISI Sumatera Utara dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perpustakaan Sekolah di Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu mata hati kami dan pikiran kami dalam menerima ilmu yang diberikan oleh para narasumber pada seminar hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah acara kami ini ya Allah, agar kami bisa menerapkan ilmu yang kami peroleh dan dapat kami usahakan kami masing-masing. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk mewujudkan generasi yang literat, generasi yang cerdas, dan generasi yang mandiri di masa saat ini dan masa yang akan datang, sehingga tercapailah tujuan pembangunan di negeri ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari Presiden APISI dan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ibu Hana Katerina George SS MIKOM. Kepada Ibu Hana kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mbak Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Horas. Saya mau ini dulu, pantun dulu. Main harpa di kala pagi, mengusik rasa pelipur lara. Senang rasanya jumpa lagi, walau hanya via udara. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita, karena berkat anugerahnya dan rahmatnya jualah kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung. Ya, jadi kalau kata lagu, kau di sana aku di sini, tapi kita tetap bisa bertatap muka meskipun lewat Zoom. Pertama-tama, atas nama APISI Pusat, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Hotlan Siahaan Esos MIKOM, Ketua APISI Provinsi Sumatera Utara, Bapak John Fawer Siahaan, Wakil Ketua 2 APISI Provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi moderator di acara ini nanti, serta segenap panitia dan pengurus APISI, pengurus daerah APISI Sumatera Utara yang telah merencanakan dan mengupayakan acara seminar daring hari ini, serta semua peserta yang sudah bergabung di acara seminar daring ini, yaitu temanya kolaborasi APISI Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.
Bapak Ibu, acara seminar daring di Sumatera Utara hari ini sebetulnya bukan acara pertama yang diadakan selama ini. Acara hari ini mengokohkan kerjasama dan kolaborasi APISI dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Saya ingat setahun lalu secara fisik saya berada di perpustakaannya Pak Halen Purba nih dengan Pak Erikson ya untuk berseminar dan melantik pengurus APISI Provinsi Sumatera Utara. Dan siapa menduga kalau saat ini kita bisa berjumpa dalam skala yang lebih besar lagi, lebih luas lagi via online ya. Program APISI selama pandemik Bapak Ibu dilakukan secara daring, baik melalui platform Zoom atau Instagram seperti yang saat ini kita lakukan ya. Dan beberapanya kami upload di APISI YouTube channel. Kami mencanangkan beberapa program yang sudah berjalan selama tahun ini adalah program Kubik Live. Kubik Live itu adalah acara kumpul bincang topik kekinian seputar dunia kepustakawanan sekolah. Kemudian juga ada acara ABC, beberapa Bapak Ibu mungkin juga sudah mengikutinya, yaitu APISI Baca Cerita. Jadi APISI selalu menginisiatifkan buku untuk diceritakan ke anak-anak ya, sehingga kesukacitaan membaca itu selalu bisa dikorelasikan dengan buku bagi anak-anak kita. Nah, saat ini APISI lagi mengangkat warisan cerita leluhur. Saya berharap dan mengundang semua Bapak Ibu untuk turut serta ambil bagian memelihara gitu ya cerita-cerita warisan leluhur dari mana kita berada. Nah, kemudian ada juga acara program APISI yaitu namanya Scholar Life. Nah, ini biasanya kami adakan di bulan Oktober dalam rangka perayaan Bulan Perpustakaan Sekolah Dunia. Nah, tahun ini kami pending dulu, namun tahun lalu sudah kami lakukan di Jakarta. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Insinyur Halen Purba MM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Halo Bapak, kita jumpa lagi ya. Kali ini via Zoom. Semoga Bapak dan staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara serta keluarga besar Bapak selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia selalu. Terima kasih Bapak sudah mengambil bagian secara aktif dan berkontribusi dalam kegiatan kolaborasi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada Ibu Dr. Anda Rosmawati Nadiak MPD, Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang akan membawakan topik eksistensi pekerja profesional informasi sekolah dan sarana prasarana perpustakaan sekolah. Nah, ini menarik nih karena yang bicara tentang pekerja profesional informasi sekolah tuh dari Dinas Pendidikan, ya keren. Karena sebetulnya Bapak Ibu APISI mengambil kata pekerja profesional informasi sekolah sebetulnya ingin merangkul segenap profesi yang mengabdi di sekolah, yaitu para guru, pustakawan sekolah, kepala sekolah, TU, semua ya, termasuk orang tua. Untuk apa? Menopang pencapaian tujuan lembaga induknya yaitu sekolah dengan menggunakan informasi. Itu sebabnya kita semua menyebut diri kita adalah pekerja profesional informasi sekolah. Nah, hari ini mau dibahas lebih lanjut lagi nih dari Ibu Ros ya. Terima kasih loh Ibu sudah turut mengambil bagian dalam mendukung kegiatan kolaborasi ini dengan kesediaannya menjadi salah satu narasumber kami. Kami berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut Bu ya. Mengingat Ibu juga sudah pernah menjadi narasumber di acara APISI sebelumnya. Doa yang terbaik buat Ibu, staf Ibu, dan juga keluarga besar Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Hampir 9 bulan terakhir kita semua memasuki masa penyesuaian dengan adaptasi baru karena adanya pandemi COVID-19. Tentu saja rasa duka yang mendalam akan rasa kehilangan dari orang-orang yang kita kasihi yang disebabkan oleh COVID-19 ini ya. Pandemi COVID-19, Bapak Ibu, telah mempertegas poin ketiga dari Sustainable Development Goals atau SDG, Agenda PBB tahun 2030, yaitu Good Health and Well-being. Jadi bagaimana kita menjadi lebih menyadari hidup sehat di masa pandemik ini seperti apa. Kemudian menjaga diri kita dari serangan virus ini dengan menjaga daya tahan tubuh kita, makan sehat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Setiap kegiatan mempunyai pertimbangannya sendiri, termasuk jasa dan layanan perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Ibu
Bu Ros dan juga Halen ya, gimana sih kondisi dari situasi perpustakaan sekolah, perpustakaan di Sumatera Utara dan juga bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dari Dinas Pendidikan dalam kaitannya tentang hal ini. Saya yakin Bapak Ibu, usaha baik yang dirintis dengan segala upaya tanpa pamrih untuk kemajuan profesi kita tidak akan berakhir dengan sia-sia, namun justru membawa perubahan yang lebih baik serta kebajikan kita baik kepada diri kita maupun orang lain. Nah, akhir kata, tanpa berlama-lama lagi, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya buka acara seminar daring ini dengan mengucapkan selamat berdaring. Ya, semoga seminar daring hari ini membawa kita pada pencerahan akan pengetahuan baru yang semakin memperlengkapi profesi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Horas, salam, saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hana Katerina George, SSMIKOM, yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara seminar daring pada hari ini. Selanjutnya kita dengarkan kata pengantar dari Ketua APISI Provinsi Sumatera Utara, Ibu Hotlan Siahaan Esos MIKOM. Kepada Ibu Hotlan Siahaan kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Halen Purba MM selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai pembicara pada seminar daring hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Rosmawati Nadea, MPD selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai pembicara dalam kegiatan seminar daring pagi ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pekerja profesional informasi sekolah, penggiat literasi, para akademisi, dan para peserta seminar daring pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara seminar daring yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia, APISI Provinsi Sumatera Utara, dengan tema Kolaborasi APISI Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, dalam pengembangan perpustakaan sekolah di Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya tema ini diangkat adalah untuk mensinergikan peran masing-masing lembaga dalam pengembangan eksistensi perpustakaan sekolah khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, adapun peran APISI dalam memajukan eksistensi perpustakaan sekolah dapat kita lihat dari beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh APISI. Yang pertama adalah APISI dengan program pengembangan kompetensi pekerja profesional informasi sekolah dengan berbagai banyak program yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah penyebar luasan informasi tentang kepustakawanan sekolah. Dan yang ketiga adalah kerjasama dalam bentuk ajakan partisipasi berbagai pihak untuk membentuk apresiasi terhadap dunia kepustakawan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Presiden APISI, Bu Hana juga tadi sudah menjelaskan begitu banyak program-program yang sudah dilaksanakan oleh APISI. Bapak Ibu, peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan mutu pendidikan yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana perpustakaan dan tenaga perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran. Penyediaan perpustakaan di setiap jenjang sekolah merupakan bagian integral dan kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat. Peran Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dalam pengembangan perpustakaan sekolah tercermin dari misi yang diemban dalam pelaksanaannya yang secara kontinu berusaha untuk menghasilkan inovasi-inovasi melalui program-program dalam pengembangan perpustakaan sekolah sehingga dapat juga mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat.
Mengingat pentingnya peran dari ketiga lembaga tersebut, maka kita perlu melakukan kolaborasi dalam memajukan pengembangan perpustakaan sekolah. Dengan adanya kolaborasi ini, maka ketiga lembaga ini dapat mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, bisa mengambil peluang, dan bisa kita hindari segala ancaman dalam menjalankan program-program kerja yang kita lakukan untuk mewujudkan eksistensi perpustakaan sekolah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Harapan kita bersama bahwa kolaborasi ini dapat menjawab dan mengatasi masalah-masalah klasik yang seringkali timbul yang dapat menyurutkan semangat para pengelola perpustakaan untuk tetap bisa memberikan sumbangsinya untuk kemajuan perpustakaan. APISI Provinsi Sumatera Utara sangat mengharapkan banyak masukan dari para pengelola perpustakaan sehingga sebagai pelaksana dalam pengelolaan perpustakaan yang lebih memahami kendala-kendala yang dihadapi, dan APISI dapat menjadi fasilitator untuk memberikan sumbangsih dalam eksistensi perpustakaan sekolah. Harapan APISI Provinsi Sumatera Utara juga sekolah-sekolah yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dapat bergabung dalam asosiasi ini. Sehingga program selanjutnya APISI dapat mengembangkan pada 33 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri kata pengantar ini, kami akan melaporkan bahwa jumlah peserta seminar daring yang telah mendaftar adalah sebanyak 461 peserta yang terdiri dari ataupun yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari pengelola perpustakaan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PK, penggiat literasi, para pustakawan dari berbagai dinas perpustakaan kabupaten dan provinsi, dan para pemerhati perpustakaan. Termasuk juga ada beberapa dari penggiat literasi dari Formalindo. Terima kasih atas bisa bergabung di acara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, APISI Propsu mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara yang sangat mendukung kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Besar harapan kami seminar daring ini dapat membuka wawasan kita tentang pentingnya eksistensi perpustakaan sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta seminar daring, meskipun kita laksanakan melalui media daring karena dampak pandemi COVID-19 yang memang banyak sekali merubah pola hidup kita, baik dari aspek kesehatan maupun perubahan perilaku sosial kita, dan tidak kalah pentingnya adanya perubahan perilaku dalam pencarian informasi di perpustakaan. Namun, itu tidak akan menyurutkan kita untuk berhenti berkarya, tetapi kita tetap senantiasa bersyukur dan tidak menjadikan kita berhenti berkarya dalam mewujudkan ataupun memajukan eksistensi perpustakaan sekolah. Marilah kita manfaatkan seminar ini untuk menambah wawasan kita tentang pengembangan perpustakaan sekolah, dan akhir kata APISI Provinsi Sumatera Utara sangat mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk bisa kita bersama-sama bersinergi dalam pembangunan pengembangan perpustakaan sekolah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian pengantar dari saya atas nama Ketua APISI Provinsi Utara. Salam literasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hotlan Siahaan Esos MIKOM yang telah memberikan kata pengantar pada seminar daring hari ini. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, kepada seluruh hadirin kami mohon untuk mengaktifkan kamera video untuk sesi foto bersama. Saya akan mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman kelima. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ke-6. 1,
3. Sofi. Selanjutnya halaman ke-7. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ke-8. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman ke-9. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengaktifkan kamera video untuk sesi foto bersama ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kita, kepada Bapak John Fawor Siahaan yang akan memandu sesi pemaparan tema. Kepada Bapak John Fawor Siahaan, kami persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih untuk Saudara MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya John Fawor Siahaan. Saya dari Wakil Ketua APISI Sumatera Utara, dan sekaligus juga saya punya lembaga namanya Yayasan Pusat Kajian dan Dokumentasi Sumatera yang bergerak dalam pengumpulan arsip-arsip Sumatera. Mungkin itu sedikit profil dari saya yang akan memoderasi seminar daring kolaborasi APISI Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita mulai, karena diskusi ini aku anggap sangat menarik, di mana kita coba dalam artian mengupas soal pengembangan perpustakaan perpustakaan sekolah di Provinsi Sumatera Utara, yang sangat turut hadir pembicara yang sangat kompeten dalam diskusi itu, yaitu satu Ibu Doktoranda Rosmawati Nadeak, MPD. Mungkin saya bisa bacakan sedikit profil beliau. Yang pertama, di tahun 2009 sampai 2010 sebagai Kepala UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Provinsi Sumatera Utara. Yang ke tahun 2005 sampai 2009 menjadi Kasubdinas Bina Program Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Di tahun 2010 sampai 2016 bagian Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Biro Kemasyarakatan dan Sosial Keserikatan Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2017 sampai 2018 menjadi Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, dan profesi tahun 2018 sampai sekarang yaitu Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus PMKN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Baru saya akan kembali coba untuk profil pembicara kedua kita, yaitu Bapak Insinyur Harlen Purba, di mana pengalaman pekerjaan Bapak Insinyur Harlen Purba MM, yakni di tahun 2013 sampai 2011 menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, baru tahun 2019 sampai sekarang menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Tapi kenapa menurut aku sangat berdiskusi, karena saya menganggap bahwa perpustakaan menjadi salah satu inti, menjadi pusat peradaban perkembangan sesuatu bangsa. Saya sangat mengingat salah satu quotes dari Muhammad Hatta bahwa saya siap dipenjara asalkan bersama buku, gitu. Dalam artian menegaskan di situ bahwa betapa pentingnya sebuah perpustakaan. Tentunya itulah yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Ya, mungkin langsung kita mulai saja diskusinya. Untuk pemaparan pertama, saya persilakan kepada Ibu Doktoranda Rosmawati Nadeak, MPD. Saya silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita. Horas. Mohon maaf. Kami birokrat.
Mohon maaf ini Horas. panitia. Saya sih standby. Kalau ada eselon 2 Pak Harlen itu eselon 2. Nggak boleh saya duluan ngomong. Biarlah duluan beliau. Saya tunggu, saya siap. Coba diatur sebentar. Pak Kepala Dinas itu eselon 2, saya eselon 3. Tidak elok kalau saya duluan, tapi biarkan Pak Harlen duluan. Saya siap menunggu beliau. Kebetulan udah tulang saya, Kepala Dinas eselon 2 pula. Coba ditawarkan Pak moderator, silakan. Kecuali beliau sudah oke, saya mulai. Pak moderator silakan. Oke, terima kasih Bu Rosmawati Nadia. Mohon maaf, mungkin kami Lanjut aja Bu Nadia. terima kasih atas masukannya dan kami sampaikan kepada Bapak Harlen untuk memaparkan materi soal perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami duluan ini. Iya, tulang. Itu eselon 2 duluan baru eselon 3. Hormat. Siap. Oke. Silakan Baiklah. Pak Kepala Dinas. Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita ikutkan aja arahannya APC, namun karena sudah diminta. Kenapa jadi banyak? Ya, teruskan aja lah ya. Baik, terima kasih kepada penyelenggara, kepada Pak John selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Ibu Presiden APC, Bu Hana, Bu Hotlan selaku Ketua Sumut, Pak John, Wakil Ketua, yang saya sayangi, bere saya Rosmawati Nadia selaku narasumber juga, dan yang saya banggakan seluruh peserta yang tadi menurut MC ada sekitar 461. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan kita kali ini. Kami langsung masuk ke materi dengan judul Pengembangan Perpustakaan Sekolah di Provinsi Sumatera Utara. Jadi judul ini sangat umum sesuai dengan topik yang diajukan APC kepada kami. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertugas mengemban misi untuk mewujudkan visi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Adapun misi yang diemban Dinas Perpustakaan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan adalah untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Kata-kata kunci di sini adalah cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Jadi untuk itulah maka Dinas Perpustakaan akan memfokuskan perhatiannya mewujudkan masyarakat Sumut yang cerdas, yang kolaboratif, yang mau bekerja sama, kemudian bersifat mandiri. Sekedar gambaran buat kita, lanjut di halaman berikutnya, bahwa posisi Indonesia dari 70 negara, posisi indeks membaca ya, indeks kegemaran membaca ada di posisi yang ke-62. Lanjut di halaman berikutnya itu. Nah ini, dengan skor 53,84. Artinya dari 70 negara yang disurvei oleh PISA, kita berada di posisi 62. Sangat jauh, sangat rendah. Jadi ini harus kita genjot supaya bangsa kita ini bangsa yang gemar membaca dan muaranya adalah manusia-manusia yang cerdas, kolaboratif, dan mandiri. Lanjut, untuk Indonesia ini sekedar gambaran saja, posisi Sumatera Utara sendiri tidaklah menggembirakan. Ada di posisi yang ke-18. Di atas kita ada Sumatera Selatan, posisi ke-17. Di bawah kita Gorontalo.
Ya, sementara posisi pertama adalah DKI Jakarta. Ini sekadar gambaran buat kita di mana posisi Sumatera Utara dalam hal indeks kegemaran membaca. Baik Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Menurut pengamatan kami, ya, bab 2, bahwa kondisi perpustakaan di Sumatera Utara saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, minim sarana dan prasarana perpustakaan. Yang kedua, kurang koleksi perpustakaan, koleksi buku-buku cetak ataupun rekam. Yang ketiga, belum optimal pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4, gerakan pemasyarakatan minat baca pun belum optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai kegiatan seperti promosi perpustakaan, lomba minat baca, bimbingan teknis, pameran perpustakaan, dan lain-lain. Yang kelima, pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan masih rendah. Nah, ini menjadi tantangan buat kami khususnya. Yang keenam, dan ini yang memang sangat krusial, adalah belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kuantitas sumber daya manusia perpustakaan yang sering kita sebut sebagai pustakawan. Dari mana analisa ini didapat? Tentu ada sumbernya. Nah, ini ada dari tabel berikut. Coba kita buka di halaman berikutnya, ada tabel kondisi perpustakaan Sumatera Utara. Lanjut ya. Ini berdasarkan data BPS statistik tahun 2018, ada sejumlah 60.992 perpustakaan di Sumatera Utara yang sudah sesuai dengan standar Indonesia, standar perpustakaan, baru 2.737 atau 5,1%. Ya. Ini di posisi untuk PAUD 0,5%. Ya. Dari 1.900 ada 0,5%. SMK dari 978 SMK baru 69 yang sudah sesuai standar. Ini artinya sangat minim. Di sinilah barangkali Dinas Pendidikan ini menjadi catatan ya untuk tingkat SD, SMP, SMK. Siap. Siap Pak Gadis. Bahwa perpustakaan yang ada yang sudah memenuhi standar Indonesia itu baru di kisaran 10%, 11% ke bawah. Lanjut. Nah, apa saja standar nasional ini? Tentunya kita semua sudah tahu, sesuai dengan Perka Perpusnas Republik Indonesia nomor 10 tahun 2017, standar perpustakaan untuk SD, Perka Perpusnas nomor 11 tahun 2017 untuk SMP, dan Perka Perpusnas nomor 12 tahun 2017 untuk SMA. Ada standarnya. Jadi banyak perpustakaan kita itu yang belum memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang ada di Perka Perpusnas tersebut. Lanjut. Kemudian bab 4, bagaimana agar kebiasaan membaca bisa menjadi karakter hidup. Yang tentu melibatkan berbagai hal, berbagai sarana prasarana, baik faktor fisik maupun non fisik. Kami mempunyai pemikiran bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembelajaran penting untuk menumbuhkan karakter membaca kepada setiap siswa
hendaknya di tingkat sekolah, baik sekolah dasar, SMP atau SMA, kegiatan ekstrakurikuler, penulisan, menulis cerita itu digalakkan dengan catatan harus ada literaturnya. Kalau untuk tingkat SD mungkin bisa minimum membuat satu cerita dengan minimum literatur 5 bahan bacaan. Untuk SMP, SMA bisa untuk literatur yang lebih banyak. Sehingga dengan sendirinya para siswa akan rajin membaca, baik itu di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah atau perpustakaan lainnya, di mana bahan bacaan bisa tersedia. Jadi peran lembaga-lembaga pendidikan di tingkat SD, SMP, bahkan mungkin PAUD sudah boleh kita libatkan dalam hal membentuk karakter yang gemar membaca kepada masyarakat kita. Bab 5 ya. Bab 5 ini dari mana dimulai atau bagaimana supaya kira-kira anak didik kita atau anak murid kita mempunyai kebiasaan atau karakter gemar membaca. Pertama, menurut kami, kegemaran membaca itu dimulai dalam keluarga. Si bapak, si ibu, dan semua orang dewasa di dalam keluarga itu harus mempunyai kebiasaan membaca. Jangan hanya kebiasaan menonton. Bahkan kalau mampu, membuat atau mewujudkan perpustakaan keluarga kalau mampu. Kalau tidak pun kebiasaan membaca itu harus ditularkan dari orang dewasa yang ada di rumah atau dari orang tua bapak ibu kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan yang dimiliki keluarga. Ya, kembali ke yang tadi, kalau mampu membeli, sering-seringlah membeli bahan bacaan, buku-buku baik di toko buku atau di mana-mana. Kalau mau murah pada saat ada bazar-bazar biasanya harga buku murah ya, buku-buku yang terbitan beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga ini barangkali yang menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan sendiri, bagaimana mendayagunakan perpustakaan di sekolah itu secara benar sehingga para murid mempunyai kecanduan untuk masuk ke perpustakaan walau meminjam maupun membaca. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik lembaga pendidikan, baik dinas perpustakaan selaku pembina perpustakaannya maupun para komunitas-komunitas atau asosiasi seperti APIS ini. Yang terakhir adalah pentingnya kepedulian masyarakat dalam membangun penguatan literasi. Berbagai tempat sudah menunjukkan hal-hal yang menggembirakan, seperti perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, rumah baca, gerobak baca, dan lain-lain. Yang keenam, mewujudkan masyarakat cerdas dengan pengembangan literasi. Ya, ini juga seperti tadi bagaimana kita menumbuhkan minat dan kebiasaan atau kegemaran membaca yang tinggi. Jadi fenomena yang ada di kita memang masyarakat kita gemar membaca, hanya saja barangkali membaca WA, membaca Facebook atau membaca yang lain-lain. Ini pun tidak salah. Namun pengetahuan dari sumber-sumber tersebut tentu masih perlu membutuhkan saringan ya, saringan. Sementara kalau dia dalam bentuk cetak sudah lebih responsibel atau lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian adanya peningkatan motivasi dan realisasi belajar sepanjang hayat untuk kita semua. Dan yang ketiga, supaya kita itu membudayakan biasa rajin, biasa inovatif, produktif, terampil, tangkas dalam hidup. Tidak cengeng ya. Jadi masyarakat yang tidak cengeng adalah masyarakat yang mandiri, yang penuh dengan pengetahuan. Semakin kita banyak pengetahuan, maka kita akan semakin cerdas,
semakin mandiri dan semakin memiliki daya saing yang tinggi. Lanjut, baru sekarang masuk ke tupoksi kami, apa saja kebijakan pemerintah provinsi dalam pengembangan perpustakaan sekolah di Sumatera Utara. Pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan perpustakaan melalui pembangunan perpustakaan keliling. Kemudian pembangunan layanan terpadu perpustakaan sekolah. Kemudian pembangunan pojok baca, pengembangan perpustakaan sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan jumlah bahan bacaan yang berkualitas guna peningkatan keterampilan. Nah, ini setiap tahun ada penambahan judul-judul buku koleksi perpustakaan. Hanya saja waktu tahun ini mengalami berkurang, tidak sesuai yang direncanakan dengan adanya pandemi COVID. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan. Ini barangkali yang menjadi constraint pengembangan perpustakaan, yaitu SDM perpustakaan kita masih sangat minim. Ya, sebagaimana di tabel pertama tadi, sangat minim ya tenaga pustakawan kita. Yang keempat, yang juga menjawab tantangan zaman dengan peningkatan informasi teknologi adalah meningkatkan pelayanan perpustakaan berbasis digital atau online, baik e-book, layanan WiFi gratis, atau pendaftaran online. Lanjut. Nah, kemudian di tabel 1 ada ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, bahwa pada tahun 2019 yang lalu ada pengembangan perpustakaan di 12 lokasi. Kemudian SMP di 3 lokasi. Lanjut ya, SMP di 3 lokasi. Lanjut, ya. Bab 10. Apa saja kegiatan prioritas dilaksanakan tahun 2020? Ya. Pengembangan perpustakaan masyarakat, gerakan masyarakat minat baca, penataan data perpustakaan, kemudian pengolahan data berbasis aplikasi, resources description and access. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar, ya, saya hormati ini yang terakhir barangkali ini, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah pengembangan perpustakaan masyarakat, kegiatan pojok baca, yang kedua pengembangan perpustakaan khusus, yang ketiga pengembangan perpustakaan sekolah. Ada 3 sekolah, pengembangan bahan pustaka, yaitu pengadaan buku-buku koleksi, buku anak umum, ya, untuk perpustakaan keliling dan lain-lain. Yang kelima, pengembangan pembinaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. 6, pelaksanaan gerakan pemasyarakatan minat baca. 7, penataan data perpustakaan. 8, layanan keanggotaan perpustakaan berbasis elektronik. Nomor 9, pengembangan perpustakaan digital. Kemudian bedah buku. Lalu kemudian pengolahan data berbasis aplikasi RDA. Barangkali lanjut ya, strategi pelayanan perpustakaan artinya dibatasi baik jumlah orang maupun jam pelayanan. Kesimpulan, 13, bahwa perpustakaan Sumatera Utara berupaya mendukung pengembangan perpustakaan sekolah dengan melaksanakan berbagai kegiatan, ya, baik melalui pengadaan buku maupun kegiatan-kegiatan lain. Kesimpulan yang kedua, membangun karakter siswa melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan sekolah adalah suatu keharusan. Yang ketiga, menggiatkan gemar membaca dengan pemberdayaan perpustakaan sekolah yang dikelola secara baik, koleksi yang representatif dengan melibatkan unsur masyarakat agar perpustakaan menjadi idola bagi siswa sebagai pusat referensi yang baik untuk membangun peradaban yang lebih baik. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Horas.
Bisa. Ya, terima kasih kepada Bapak Insinyur Halen Purba, MM, yang sudah memaparkan presentasinya. Ada beberapa catatan yang mungkin saya catat soal topik yang disampaikan Pak Harlen, bagaimana ya kita sangat prihatin melihat kondisi minat baca di Indonesia, khususnya juga Sumatera Utara, begitu juga dengan kondisi sumber dalam artian kekayaan literasi kita dalam artian masih sangat terbatas, maka dalam artian sangat menarik menurut aku ada diperlukan kolaborasi sama yang terjadi dalam diskusi hari ini, kolaborasi bagaimana untuk penguatan literasi ini diperlukan kolaborasi mungkin dari level terendah, dari masing keluarga untuk membangun di skop keluarga sampai lingkatan lingkungan publik. Dan tadi ada juga bagaimana mungkin kita akan ke pembicara kedua soal bagaimana sih peran lembaga pendidikan soal meningkatkan minat baca ini. Mungkin saya serahkan langsung kepada Ibu Rosmawati Nadia. Terima kasih Pak MC yang pembawa acara yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Pak Insinyur Harlen. Beliau ini saya salut dari CV-nya tadi, lama di Dinas Kehutanan, begitu masuk di Dinas Perpustakaan langsung lengkap semua bahan paparan, dan saya banyak dapat catatan-catatan dari paparan beliau. Hormat Pak Kadis, izin saya lanjut, sahabat saya Bu Hana, kapan Medan Bu, kita tunggu. Ketua APISI Bu Hotlan, terima kasih sudah melibatkan Dinas Pendidikan. Kemudian MC Pak John Power yang baca doanya keren, Pak Hadi, dan MC-nya Bu Trisnawati Rumah Horbo. Baik, selamat pagi, salam semangat, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, moderator, ya, oke. Bapak Ibu sekalian, APISI ini adalah satu asosiasi ya. Jadi asosiasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang membentuk satu organisasi yang punya pemimpin dan punya anggota, punya struktur di dalamnya, itu asosiasi. Kemudian sudah dapat izin dari Kesbang Polinmas. Saya baca statusnya di sosmed. Asosiasinya ini menghimpun pekerja profesional informasi. Jadi ada seperti yang disampaikan tadi, ada pekerja profesional informasi, ada banyak. Salah satunya adalah pekerja profesional informasi di sekolah di bidang khusus pustaka. Jadi di bidang baca membaca dan literasi. Terima kasih kalau APISI masuk di sekolah. Tugasnya mungkin ada mempromosi kerjasama perpustakaan sekolah, maka nanti akan mengoptimalkan pekerja-pekerja profesi informasi, yaitu pustakawan yang di sekolah. Terus terang, setelah Ibu Hotlan datang ke saya
saya munculkan wujud-wujudnya mereka. Orang kelihatan, lebih kelihatan bendahara bos, lebih kelihatan security. Padahal ilmu itu tadi Pak membaca itulah kuncinya. Biar saya di penjara, asal saya ada buku gitu. Sementara pelaku-pelakunya ini tidak kita munculkan. Jadi promosi tentang pustakawan, pekerja profesi informasi sekolah ini belum kita munculkan. Terima kasih Bu Hotlan. Ini membuat kita aware, membuat kita sadar sehingga nanti kita akan buat bersama APISI, buat satu, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh, bahan saya udah saya sharing, boleh nanti kita baca. Saya sangat tertarik yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, bahwa karakter membaca siswa itu masih sedikit. Bagaimana membangun karakter siswa? Yaitu dengan lomba-lomba. Kalau sekarang di sekolah itu ada 2SN, Olimpiade Sains. Ada olahraga diolimpiadekan. Nah, membaca memang ada di kita yaitu lomba literasi. Tapi saya perhatikan lomba literasi juga, mohon maaf kalau saya salah, mudah-mudahan saya salah, belum ada saya lihat orang APISI di sana waktu lomba literasi. Jadi masih banyak unsur-unsur dari birokrat, bahkan unsur-unsur dari kampus. APISI-nya di mana gitu. Ya, jadi saya belum lihat di sana kalau lomba literasi ya. Kemudian SDM pustakawan sangat minim. Ini juga bisa kita buat dengan pelatihan ya, pelatihan narasumbernya ada itu orang perpustakaan. Tadi data-datanya bagaimana kriteria pustakawan, saya lihat paparan Pak Kadis. Ketahuan kali awak lagi di jalan. Mantap sekali. Selanjutnya terobosan kita nanti yang berikut melalui APISI bisa melibatkan orang mana saja. Bahkan orang yang jual buku pun bisa, namanya asosiasi ya. Nah, kita akan buat sekarang yang ngetren itu memang e-library ya, dengan zaman Covid kita e-library elektrik ataupun dengan online, tapi library perpustakaan dia. Nah, tadi Pak Kadis Perpustakaan bilang perpustakaan sekolah masih 11 ya, nilai B-nya masih 10% ke bawah. Nanti tim APISI bisa membuat instrumen. Instrumen apa? Itu A, nilainya A ya. Kemudian standar perpustakaan masih kurang sempurna. Moderator. Halo, Bu Rosmawati. Tes. Jaringan mungkin terputus ya, Pak John dari Ibu Rosmawati. Ya, udah. Namanya jaringan begitulah. Iya. Salah satu kekurangannya ini Telkomsel atau Excel tidak mengerti dengan keadaan kita. Hanya kita yang mengerti membayar pulsa. Ya, baik. Ya.
Misalnya ada jaringannya nggak bagus, tapi tetap kita harus menggunakan. Baik, paparan saya sudah saya berikan, yaitu silakan adminnya. Ya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan, judul kami hari ini pengembangan perpustakaan yang di depannya, di depannya. Iya, judulnya hari ini pengelolaan perpustakaan di sekolah. Belum diganti ya, masih di luar sekolah ini, luar biasa. Belum dikirim ya, Ica? Yang terbarunya, ada yang terbarunya saya punya, yang ini. Itu masih yang lama. Iya, ini. Di Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya sering memang narasumber di bidang-bidang yang akan di-share itu yang di Provinsi Sumatera Utara. Baik, nanti akan saya share. Itu masih di bidang saya itu tadi. Tapi yang di datanya yang di Sumatera Utara. Baik, lanjut. Nanti kita sambil staf saya suruh masukkan bahannya. Lanjut, paparan yang halaman keduanya. Visi dan misi. Visi dan misinya yaitu Sumatera Utara yang maju, aman, bermartabat. Bapak Ibu sekalian, saya lihat pesertanya tadi di sini yang disampaikan 200 lebih. Visi kita itu Sumatera Utara yang maju, aman, bermartabat. Kalau orang dinas pendidikan itu semua sekarang sedang ada gerak maju pendidikan. Gerak maju pendidikan ini semua kita sudah gerak maju pendidikan. Itu yang sedang kita kerjakan. Kenapa kita buat gerak maju pendidikan? Karena Sumatera Utara itu yang maju, ya, sesuai dengan visinya. Jadi Sumatera Utara maju, maka Dinas Pendidikan melaksanakan gerak maju di perpustakaan, gerak maju pendidikan dalam membaca, gerak maju pendidikan dalam mengembangkan literasi. Ya. Misinya mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat melalui siswa-siswi yang terpelajar, melalui membaca, berkarakter juga melalui membaca, cerdas juga melalui membaca, kolaboratif juga, berdaya saing. Jadi kita nggak tahu daya saing kita di mana kalau nggak kita dapat informasi melalui membaca dan mandiri. Ini harapan kita ke depan. Lanjut. Ya, lanjut. Udah di sharing. Udah di sharing Pak itu, Pak adminnya yang terbaru bahan saya. Udah di-share langsung. Ibu Hotline, katanya sudah dikirim, Bu, tolong. Yang terbarunya. Halo, Bu. Ibu Hotline, ya, udah masuk katanya. Udah diganti. Oh iya, oke, Bu. Udah diganti, Bu. Oke, adminnya ya. Oke, ya, ini dia ya. Ini yang paling pas. Iya, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini gubernur kita, Pak Edi, dan wakil gubernurnya Pak Bang Ijek, karena ganteng saya sebut Bang Ijek. Itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian PLH Kadisnya itu Pak Lasro Marbun. Kemudian saya sebagai narasumbernya. Ya, itu tentang Sumatera Utara. Lanjut. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Kadis Perpustakaan sudah saya pikir lengkap. Kemudian bagaimana kita mengambil di sekolah. Jadi kalau Pak Kadis tadi itu seluruh perpustakaan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi bahkan sampai pustaka-pustaka yang ada di luar dari sekolah, ya.
Tapi kalau perpustakaan di sekolah itu kita punya dasar hukum yaitu Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan menyebut bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka. Ini dia dasarnya. Tujuannya yaitu membangun, menyediakan akses yang adil bagi siswa ke fasilitas dan pelayanan perpustakaan, kemudian membangun pengembangan peningkatan minat baca, kemudian bakat, membantu kemampuan peserta didik. Tadi yang disampaikan Pak Kadis Perpustakaan, peserta didik kita, saya lihat di sini banyak guru-guru. Peserta didik kita ini masih banyak yang belum mampu, kata Pak Kadis Perpustakaan. Ayo, guru-guru, ya, kembangkan, ya. Guru ambil tugas tambahan. Tadi Pak Kadis bilang bisa apa itu namanya, ekstrakurikulernya. Guru-guru boleh, Bu Sri itu guru bahasa Inggris, bikinlah lomba membaca buku cerita pendek bahasa Inggris. Dia bisa mengumpulkan, ya. Jadi kalau dibikin nama saya bisa cari, lebih enak kalau nama sekolahnya disebut. Jadi kita bisa langsung, ya. Kemudian fungsinya itu perpustakaan fungsi pendidikan. Jadi mendidik. Mendidik itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari membaca. Sekarang saya sering zamannya COVID, saya nggak tahu bikin masak ikan arsik. Sekarang saya udah tahu. Ukur-ukurannya pun saya udah tahu. Dari mana literasi, informasi, saya buka Google. Cuman dia tidak kertas, dia Android gitu. Tapi sama statusnya, ya. Jadi mendidik dari tidak tahu menjadi tahu. Sekarang jangan tanya, ikan mas sekilo saya udah tahu bumbu berapa, cabai berapa ini. Langsung sudah terekam. Karena I have done many times. Saya sudah kerjakan itu beberapa kali. Sehingga menjadi satu habit, ya. Kemudian untuk informasi, untuk penelitian, ini kita nanti bisa gunakan untuk penelitian. Penelitian ini Bapak Ibu guru yang hadir, diteliti siswanya itu, minat bacanya berapa di sekolah. Panggil itu orang perpustakaannya. Kelas ini, kan ada ibu bapak wali kelas. Kelas ini siapa yang ke perpustakaan, siapa yang pinjam buku, siapa yang sudah begini begitu, gitu dia. Kita kerjasama dengan asosiasi ini. Jadi Bapak Ibu yang guru kerja di sekolah, tapi boleh masuk di asosiasi. Asosiasi pekerja informasi. Bapak Ibu nanti menjadi bagian dari pekerja profesional informasi. Begitu dia. Tugas rangkapnya, kalau mau kamu itu mengembangkan diri karena kamu, bukan karena orang lain. Saya mengembangkan diri saya karena saya. Jadi Bapak Ibu yang ikut hari ini, nanti kita punya, sudah ada data di APISI, ayo kalian itu jadi orang profesional untuk siswa-siswa yang ada di sekolah kalian. Kalian bisa bikin kegiatan, lomba, panggil orang APISI-nya, sehingga fair. Karena fungsinya juga adalah rekreasi. Ya, jadi fungsinya tidak hanya meneliti, tapi juga administrasi juga. Bapak Ibu yang guru atau tugas yang lain-lain di sini, yang orang-orang di sekolah, banyak peserta, bisa menambah administrasi kalian untuk naik pangkat, untuk apa, kalau dari 4B mau ke 4C kan, bikin karya tulis. Inilah bikin karya tulisnya. Pustaka ini minat baca, jadi nyambung dia. Ya, karena kalau perpustakaan tadi memang berbentuk narasi, kalau saya berbentuk implementasi, karena kita ini orang sekolah. Di mana kita malu lah tadi Pak Kadis Perpustakaan bilang kita minat baca siswa jelek. Malu kita. Ayo, guru otomatis ini ya, setelah kegiatan ini guru otomatis menjadi pekerja profesional informasi di sekolah itu. Mulai hari ini udah boleh begitu. Udah tambahlah apamu tugasnya, ya. Jadi tugas tambahan bukan hanya tugas tambahan jadi kepala sekolah,
itu nanti nunggu SK. Tapi kalau sekarang kan hanya ikut di sini, maka tugas tambahanmu menjadi lebih keren. Masuk di asosiasi pekerja profesi informasi ini. Semua informasi bisa disampaikan tentang pendidikan. Bu Sri tentang bahasa Inggris. Ibu-ibu yang di pendidikan khusus tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nanti kalian kumpul beberapa orang yang pemerhati, punya satu ide, punya satu gagasan, ayo kita panggil sponsor, kita bisa mengembangkannya. Maka dia menjadi satu fungsinya tadi rekreasi. Zaman milenial ini Bapak Ibu, kalau suruh anak baca begini-begini ngantuk, nggak usah, anak saya pun ngantuk. Tapi kalau dibikin berbentuk rekreasi, itu sangat menarik. Bagaimana membuat rekreasi? Ayo guru-guru yang ada. Itu dia ya. Selanjutnya ada manajemen pustakawan sekolah, yaitu mengurusi, memimpin, mengelola. Kepala perpustakaan itu ada peraturannya. Ya, peraturan saya pikir ini udah guru semua bisa dibaca. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, orang-orang di sekolah, jangan terus kejar jabatannya, tapi coba dulu fungsimu, keberadaanmu itu apa, sehingga nanti saatnya tidak lagi perlu seperti yang ini. Yang ini masa kerja, kalau kepala perpustakaan pakai masa kerja 3 tahun. Tapi kalau kita profesional, nggak perlu tahun-tahunnya ini sama kita. Ayo kita kembangkan. Kalau kepala pustaka kan karena ada honornya 3 tahun. Diperiksa lagi segala macam. Tapi kalau profesional hak kita gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Waktu saya moderator sudah apa? Ingatkan saya 5 menit sebelum ya. Saya kalau udah sama guru-guru ini suruh saya bercakap. Ya. Fasilitas perpustakaan mudah dicapai tanpa banyak kesulitan, jalur perjalanan jelas ke seluruh fasilitas pintu masuk. Nah, ini fasilitas perpustakaan. Jadi kalau untuk ayo kita profesi orang-orang profesi, pekerja profesi ini yang ikut sekarang. Kalau pendidikan khusus, pustakanya itu pun beda, harus ada apa namanya pintu masuk yang pakai besi-besi saya lihat gitu. Kalau SMK pustakanya juga beda, ada inovasi kita lah. Orang profesional itu Bapak Ibu not depend on generalization. Orang profesional itu tidak fokus kepada yang umum, tetapi kepada inovasi. Itu baru profesional. Tukang pangkas semua sama, memakai gunting. Tapi yang profesional itu ada seperti babat-babatnya gini, ser, entah apa, udah digunting pun dibikinnya lagi entah apa-apa. Saya bayar mahal, harusnya pangkat cuma 8.000. Kalau udah profesional tambah nolnya, jadi 80.000. Gitu loh. Sama aja gunting juga, cuman profesinya gini. Disemprotnya dulu entah apa-apa dibikinnya, tambah nol langsung. Tambah nol langsung beda harga sudah 72.000 Bapak Ibu. Dari 8.000 dengan 80.000. Nah, kita harus sadar mengembangkan profesi itu seperti itu, Bapak Ibu, ya. Inovasi. Jadi direncanakan, dikerjakan, sudah direncanakan, dikerjakan, kemudian dilihat hasil yang dikerjakan. Kurang bagus lagi. Itu orang profesional. Kurang bagus lagi nih. Inovasi lagi. Nol lagi kita sesudah inovasi seperti di SPBU. Udah ngisi nol lagi ya katanya. Karena apa? Ya, hari ini pagi saya ngisi, saya ke Siantar, mau pulang Siantar siang, cuma 2 jam isi lagi, nol katanya. Saya nggak bisa bilang, loh tadi pagi aku baru ngisi, kok bilang nol, masih hari ini ya. Nggak boleh saya bilang, kenapa? Akibat habis bensin saya itu, daya hantar saya sudah sampai ke Siantar. Nah gitu, nol lagi saya dari Siantar. Profesi begitu Bapak Ibu. Jadi profesi ini nggak satisfied dia. Tidak puas, tetapi harus tetap inovasi. Di situ dia ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lanjut. Fasilitas perpustakaan. Nah, ini pustakawan. Inilah semuanya kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau, guru-guru yang mau yang hadir di sini, nanti coba cari titik temunya kita di mana sehingga bisa Bapak Ibu di pustakawan. Nanti kita titik temu di mana, saya nanti bincang-bincang dengan pengambil kebijakan. Ya,
Jadi pengertian pustakawan, nanti coba kita pelajari sendiri pustakawan itu kayak apa, kita pelajari, bisa nggak kita masuk di dalamnya, bisa nggak Bapak Ibu masuk di dalamnya. Kemudian peran pustakawan sekolah berkontribusi terhadap pelaksanaan misi pencapaian tujuan sekolah. Berarti guru bisa ini dalam kerjasama dengan senior manajemen sekolah, administrator, dan guru, maka pustakawan ikut dalam pengembangan rencana implementasi kurikulum. Nah, sekarang kan kita nggak ngejar kurikulum, nggak kejar target kurikulum zaman COVID, tapi nanti 2021 sudah normal, masuk normal, ya. Nah, masuk normal ini Bapak Ibu, kemarin saya bincang-bincang dengan beberapa kepala-kepala sekolah, masuk normal ini juga masih ada kebijakan-kebijakan dengan kesiapan sekolah. Nah, Bapak Ibu, the show must go on. Anak-anak tetap harus pintar. Namanya sekolah. Caranya bagaimana? Kita lah bikin kerjanya di pustaka. Kita lah suruh mereka membaca. Kita lah suruh mereka mengembangkan sendiri ilmunya. Jadi blended dia, daring dengan luring. Ya, daring dalam jaringan dengan luar jaringan. Blended management dia, blended studying dia sekarang yang kita pelajari sejak kita masuk di COVID, ya. Tugas dan tanggung jawab pustakawan, nah itu dia. Ada beberapa tugasnya, saya pikir ini nggak susah. Yang pasti sekolah itu bagus kalau kepala sekolahnya bagus, itu aja dia kata kuncinya. Jadi tugas pustakawan membantu kepala sekolah dalam kegiatan pustaka itu. Nah, gitu. Bapak Ibu yang guru adalah bagian dari sekolah. Ya. Ayo kasih masukan kepada kepala sekolah. Sehingga sekolah itu bagus. Pustakanya itu bagus, ya. Kemudian selanjutnya layanan perpustakaan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Inilah kita gerak maju itu. Kalau sekarang kan lagi move-nya, lagi sedang hotnya gerak maju pendidikan di Sumatera Utara. Nah, gerak maju itu bagaimana? Ini dia, dilakukan secara prima, excellent service, melayani dengan hati kalau istilahnya Pak Kadis kita. Jadi kita punya sekarang 3 ikon, gerak maju pendidikan Sumatera Utara, WBK, WBBM, ya, birokrasi bersih melayani. Kemudian satu lagi melayani dengan hati. Melayani dengan hati ini excellent service, Bapak Ibu. Ya, melayani dengan hati itu excellent service. Ini dia poin yang pertama, dilakukan secara prima. Jadi enggak asal-asalan. Excellent service inilah orang profesional. Jangan kita sebut kita masuk di asosiasi pekerja profesional, but we are not a professional man. Jadi kulitnya profesional, tetapi attitude-nya, habit-nya, tingkah lakunya tidak profesional. Bagaimana profesional itu? Nanti kita tanya APC, kok bisa bikin asosiasi orang profesional apa? Kayak apa kami? Gitu loh. Orang yang mengembangkan terus itu orang yang maju. Kemudian berorientasi bagi kepentingan pemustaka, ya. Kemudian menetapkan tata cara berdasarkan standar nasional perpustakaan. Itu tadi udah disampaikan Pak Kadis. Sumatera Utara masih di bawah standar katanya 11 ke bawah. Saya pun dengarnya kaget. Ya, nanti hasilnya pertemuan ini saya akan buat satu resume untuk kita kerjakan ke depan, ya. Baru pemanfaatan sumber daya perpustakaan. Ya, ini nanti kita kerjakan. Kemudian kerjasama antar perpustakaan. Nah, ini kita belum dapat ini di mana nanti kerjasamanya antar perpustakaan. Kemudian secara terpadu dilaksanakan melalui jejaring. Nah, kalau ini sudah kita pasti karena zaman COVID, ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat struktur organisasinya. Inilah dia, kepala sekolah, ya. Ada dewan guru, ada kepala perpustakaan,
Siapa yang Bapak Ibu yang di sini, tapi enggak juga lah. Tadinya saya berpikir gini, siapa yang anak sastra, S1-nya sastra, S1-nya bahasa Indonesia, S1-nya bahasa Inggris, jadilah kepala perpustakaan. Tuh kepala perpustakaan kita kawannya Pak Jokowi, kehutanan. Yang tadi narasumber pertama. Ya, jadi juga perpustakaan itu. Berarti siapa saja bisa. Yang penting ada keinginan kita, ya. Ya. Ada will, pasti ada way-nya. Ada keinginan kita menjadi kepala perpustakaan, pasti ada way-nya, pasti ada jalannya. Ya, itu dia. Kemudian tata usaha perpustakaan, kemudian bagian pelayanan teknis, bagian pelayanan pembaca. Saya pikir ini struktur yang menjadi model, tapi boleh juga struktur kita bangun sendiri. Karena di situ ada garis koordinasi, ada garis komando. Ya, artinya strukturnya ini bisa kita modif. Ini kan modelnya Pak Darmono, itu pun 2001. Nanti kita cari model lain. Kenapa enggak kita bikin model Ibu Hotlan Siahaan, terobosan barunya, model struktur organisasi perpustakaan sekolah. Beliau ini kan kepala perpustakaan USU. Nah, kita cari model baru. Oke. Oke, selanjutnya. Bu Rosma, waktunya 5 menit lagi ya, Bu. Oke, siap, Komandan. Ya. Data sekolah. Nah, ini dia. APC. Ini sekolah kami yang mau bergabung. Sekolah kami 2109 lembaga. Sekolah lah itu. SMA Negeri 427, SMA swasta 649, SMK Negeri 266, SMK swasta 709, SLB Negeri 29, SLB ini daerahnya kami, Bu, Provinsi Sumatera Utara, Bu Otlan. 2109. Ya, siap. Itu ada lembaganya. Bikinlah satu lembaga 2 orang. Berapa itu anggota Ibu? Ya kan? Ya, Bu. Kalau 2 orang aja satu sekolah, Bu, udah 4.000 anggota Ibu. Masih kurang itu tadi, tambah 01 itu, Bu, di belakang. 400 tadi Ibu bilang, jadi 4.000 itu. Ya. Kalau 2 itu, Bu, satu sekolah. Kalau 3, kalau 5, mungkin Ibu udah bisa jadi apa? Kepala daerah nanti. Karena udah banyak anggotanya. Ya. Kemudian itu data sekolah. Kemudian terakhirnya siswa. Segini siswa kami, 699.553 siswa. Coba APC, asosiasi, ada nggak buku kita sejumlah segitu? Satu buku lah dulu satu orang. 699.553 buku, jumlah buku. Asosiasi ini udah punya data nggak jumlah buku di perpustakaan Sumatera Utara? Oh, itulah jumlahnya, Bu. Satu buku satu orang, Bu. Ya. Ini berarti aktif salah ya? Oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia selanjutnya. Yang paling keren. Horas Jalagabe, Menjua-jua, Moliate, thank you very much. Terima kasih. Salam sehat, sumut bermartabat, gerak maju pendidikan di Sumatera Utara, WBK WBBM melayani dengan hati. Sekian dan terima kasih. Paskan Pak Moderator. Pasti, Bu. Terima kasih, ya. Bu Rosmawati Nadia. Ya. Mungkin kita kasih aplaus buat Ibu Rosmawati. Presentasinya sangat bagus. Begitu juga tadi saya mungkin meng-highlight sih sebenarnya soal perdiskusian kita pada pagi hari ini. Saya melihat bahwa Dinas Pendidikan juga punya tugas besar dalam artian bagaimana meningkatkan minat baca ini. Begitu juga dengan Dinas Perpustakaan dan APC Sumut. Tentunya sebenarnya ada kolaborasi sih sebenarnya, sama seperti yang disampaikan di perpustakaan tadi, bahwa perlunya ada kolaborasi, sehingga menurut aku dengan elaborasi itu mungkin tercipta nanti simfoni yang indah gitu, karena sama-sama bergerak untuk
memajukan minat baca ini. Ya, buat para peserta seminar daring hari ini, mungkin kita sampai pada sesi tanya jawab. Mungkin kami berikan kepada peserta untuk bertanya kepada dua narasumber yang hadir di sini. Materinya sangat Bisa bagus. pertanyaannya disampaikan lewat via chat. Bagus. Oke. Oke. Mungkin aku tadi ada beberapa catatan pertanyaan kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Insinyur Allen Purba. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengikuti akreditasi perpustakaan? Itu pertanyaan dari Nopiar Rahmat dari SMP Tunas Agro. Aku langsungkan aja sama pertanyaan yang lain untuk Bapak Allen Purba, karena ini pertanyaannya juga sangat singkat mungkin jawabannya juga. Baru yang kedua dari Nurul Rapika, dia SMK Negeri 14 Medan. Bagaimana mendapatkan bantuan buku untuk sekolah-sekolah. Baru yang ketiga ada Tri Wilandari dari SMP Negeri 1 Stabat. Bagaimana cara berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara. Mungkin saya sampaikan kepada Bapak Harlen Purba untuk menjawab pertanyaan dari ketiga peserta tersebut. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk mengikuti akreditasi, biasanya sih tiap tahun kami ada menyurati bahwa akan ada tim untuk melaksanakan akreditasi. Jadi tim itu akan bergerak ke, kalau yang selama ini sudah juga ke sekolah, ke pemerintah daerah, dan kemana-mana. Jadi artinya ini sesuatu yang dilakukan setiap tahun. Kemudian yang kedua ke Mbak Nurul, bagaimana mendapatkan bantuan? Nah, biasalah bikin proposal, bantuan buku apa yang diperlukan. Kalau kami punya, bantuan akan segera kami kirim. Kalau kami belum punya, menjadi masukan buat kami untuk pengadaan buku-buku kepada masa-masa yang akan datang. Yang ketiga Mbak Tri Wulandari, bagaimana berkolaborasi? Ya udah, ini saja kan sudah kolaborasi. Ada website kita boleh, ada datang pun ke perpustakaan boleh. Apa saja, kita sangat terbuka, sangat transparan dalam hal memajukan perpustakaan. Muaranya adalah untuk mencerdaskan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui apa yang mereka baca, apa yang mereka lakukan. Ya, jadi itu barangkali Pak John yang dapat kami sampaikan. Ini hal yang pertama itu akreditasi, setiap tahun ada itu. Kami akan kirimkan nanti bukunya. Terima kasih. Saya boleh bertanya, Pak John Power. Halo, Pak John Power. Ya. Ini Ya, saya. terima kasih, Bu. Ya. Mungkin tadi kan kita sampaikan lewat chat, tapi karena Ibu sudah masuk, kita persilakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yur Mailina Siregar dari SMP 2 Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Pertanyaan saya tujukan untuk Bapak Halen dan Ibu Rosa Nadia. Saya seorang kepala perpus, jadi perpustakaan, syukur alhamdulillah perpustakaan kami ya bukunya, fasilitasnya walaupun belum dibilang maksimal tapi sudah ada peningkatan. Hanya masalahnya yang kendalanya yang kami hadapi, kami kewalahan dalam pendataan, pelayanan dan sebagainya karena tenaga kami hanya 2. Saya selaku kepala perpustakaan dan satu lagi adalah pustakawan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kira-kira sebenarnya berapa jumlah tenaga perpustakawan yang seharusnya? Karena kalau saya, menurut pandangan saya, kalau hanya 2, kami kewalahan. Jadi saya minta petunjuk kepada Bapak narasumber, kira-kira sebetulnya berapa jumlah tenaga perpustakawan? Baru yang kedua,
di Serdang Bedage untuk kegiatan literasi itu sudah ada programnya. Jadi seminggu itu ada 3. Di hari Selasa namanya itu dia membaca, bukan membaca, di hari Selasa dia membaca, di hari Kamis mendengar, di hari Sabtu dia menulis. Tapi karena waktu yang diberikan itu hanya minim, jadi masuk jam 8, jadi jam 7.30 sampai jam 8 anak-anak bekerja. Jadi waktu yang minim inilah menjadi kendala bagi murid-murid, bagi siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi saya mau bertanya juga kepada narasumber, dengan waktu yang minim ini kira-kira bagaimanakah cara kami pustakawan ini untuk bisa menarik minat baca, atau bagaimana cara mengembangkan waktu supaya lebih banyak ke anak-anak. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih buat Piur. Mungkin kita serahkan pertanyaannya kepada Ibu Rosmawati Nadeak untuk menjawabnya. Sebenarnya berapa banyak sih standar untuk tenaga ahli untuk sebuah perpustakaan? Baru yang kedua, bagaimana cara menarik minat anak-anak untuk mengembangkan minat baca? Saya serahkan, Bu. Ibu Rosmawati. Kebetulan Bu. Terima kasih Pak Moderator. Ya, Bu. Ibu Kepala Perpustakaan Serge ya, Ibu Siregar, Tiur. Ya. Nama udah Tiur lah ini perpustakaannya ini. Bu Tiur. Iya, saya Bu. ingat dulu waktu Pak Alwin, kawannya Pak Alwin itu kawannya Pak Kadis itu, Pak Kadis, Pak Arlen. Pak Alwin di sana PJ Bupati. Kalian itu sudah Kabupaten Literasi tuh dapat muri. Ya kan? Oh, membaca paling jago se-Republik Sumatera Utara. Kalian yang dapat muri tuh, panggil Pak Agus Marwan dari USAID. Saya datang. Saya ikut hadir itu. Pak Arlen mungkin ikut di situ. Nah, sekarang kalau kalian sudah mencanangkan kalian Kabupaten Literasi yang minat baca tinggi, sekarang Ibu sebagai kepala pustaka harus memanage. Kalau dia banyak penggemarnya yang membaca, hire-lah orang-orang yang memang minat bacanya tinggi. Ibu hire itu tidak mesti duit, Bu. Nanti Ibu kasih apa, Ibu kerjasama dengan siapa, percetakan, banyak cetakan. Nanti saya kenalkan ke Ibu, orang-orang cetakan yang memang punya CSR untuk memperhatikan buku-buku itu, Bu. Nah, gitu dia. Ya. Kalau belum ada orangnya, kita kalau manggil-manggil orang kan susah ini. Tapi seorang kepala itu bagaimana memanage apa yang dikepalainya kan gitu. Nah, pakai Bu orang-orang itu, atau pakai anak-anak yang tamat-tamat apa itu, paket C, paket B, yang gitu-gitu itu, ya itu boleh dipakai, gitu Bu. Selanjutnya, kalau memang nanti perlu pustakawan, Ibu pegawai negeri ya? Iya Bu. Nah, Ibu pegawai negeri, anggota Ibu pegawai negeri juga? Pegawai negeri Bu. Nah, minta sama kadis pendidikan supaya guru-guru yang dekat ke Ibu, dia masuk di pustaka membimbing orang menjadi mata pelajarannya, dihitung di angka pelajaran itu, mata ngajar gitu Bu. Jadwalkan, Ibu yang bikin report ke sekolah. Nah gitu Bu, bisa. Kan sekarang guru katanya nggak penuh jam mengajar. Website kita apa namanya, alamatnya? Iya Pak. Percisnya. Lupa. SMP Negeri 2 Sipispis. Mana di website kita alamatnya? SMP Negeri 2 Sipispis. Perpusdakan. Nggak dibikin di sini. Ada. Kemarin berarti ya Pak? Nggak dibikin, harusnya dibikin supaya orang itu bertanya. Jadi kalau langsung diakses ke situ. Maunya.
Oh, yang waktu seminar nasional itu ya? Oke, izin Pak Kadis. Pak Kadis, izin. Yuk. Oh, tulang lanjut. Jawab siapa ini? Si Boru Siregar ini? Ya lanjut Bu Rosmawati. Ibu aja, Ibu Rosmawati yang jawab dulu. Oke. Ibu Rosmawati, apanya nggak kedengaran Bu? Apanya mati soundnya? Oke. Ya, Ibu Regar, saya pikir itu tadi yang satu. Yang kedua, ajukan ke BKD. Perlu pegawai. Ajukan ke BKD. Perlu pegawai. Sekarang kan kita apa itu namanya? Pegawai bisa diapakan? Dimobilisasi lah namanya. Ini ada. Coba bisa dikirimkan Ya kan? ke screen ini. Itu pegawainya bisa dimobilisasi itu Bu. Orang-orang yang nanti kan Ibu ke BKD tanya siapa yang jurusan sastra, jurusan S1-nya sastra, bisa di situ. Gitu Bu. Masukan dari saya. Nanti saya apakan dengan dinas pendidikannya bisa Bu. Begitu dari saya Pak moderator. Oke, terima kasih Bu Rosmawati. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Pak Halen soal pertanyaan Bu Tiur Maulina Siregar? Halo Pak Halen. Kira-kira ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan Bu Tiur Maulina Siregar? Ya. Jadi Ibu Boru Regar memang di Sumatera Utara tenaga pustakawan kita yang bersertifikat kan masih sangat minim. Ya. Ya, kami tertarik dengan program di Serga ini. Selasa membaca, Kamis mendengar, Sabtu menulis. Barangkali ini bisa program ini disosialisasikan untuk seluruh kabupaten karena ini bagus ya. Jadi connect dengan apa yang kami sampaikan waktu paparan tadi supaya sekolah memberi tugas untuk membaca. Selama ini kita kan sibuk memberi tugas PR itu berhitung. Dan kalau ada pun dia menulis tidak banyak. Bagaimana kalau kita lebih menekankan kepada bercerita? Dengan bercerita orang akan mencari bahan. Dengan mencari bahan berarti membaca. Jadi terima kasih kalau di Serge sudah dimulai. Mungkin di tempat lain perlu digalakkan juga seperti ini. Ya, saya kira itu saja saya komentari kami komentari. Kami juga dalam hal ini akan bekerja sama dengan Perpusnas untuk nanti pelatihan-pelatihan atau bimbingan-bimbingan teknis para pustakawan. Sekian Pak John, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Halen. Mungkin ini agak menarik Pak, aku kembali lagi ke Pak Halen. Ini ada pertanyaan dari Ponija SLB Negeri Binjai. Pertanyaannya adalah, kira-kira ada nggak pelatihan tenaga perpustakaan, aplikasi perpustakaan digital untuk sekolah SLB? Saya sampaikan pada Pak Halen untuk menjawab. SLB itu termasuk itu yang ini ya, apa yang brailler ya? Ya. Ya, yang brailler. Kalau Sumatera Utara belum punya itu. Belum punya sarana khusus untuk perpustakaan SLB. Kalau dari kita ya belum ada pelatihannya. Oh, ya. Misalnya mungkin untuk apa? Bu Rosmawati kira Moderator. Oke, terima kasih Pak Halen. Pak Kadis Atau dulu, Pak Kadis. Mungkin Bu Rosmawati kira-kira adakah program untuk itu? Tadi Pak Harlen belum selesai, Pak. Belum, udah. Saya bilang belum punya kita di tahun ini belum punya. Oke, ya. Oke. Pertanyaannya apa tadi Pak? SLB? Ya, pelatihan untuk perpustakaan digital. Bidang IT, Bu. Pelatihan perpustakaan digital ya. Nanti saya kerjasama lah dengan Dinas Perpustakaan. Coba kami
Nanti akan Ya, diskusikan kita di ciptakan anggaran yang baru. Iya, tahun berikutnya ya Pak Kadis Tulang. Kita Oke, bikin dialokasikan program aja nanti baru. kami apanya lah. Kalau dananya dari sana, tenaganya dari kami boleh itu. Siap, siap, siap. Ya. Kayak mana tadi Tulang? Dananya? Ya, dananya dari pendidikan. Oke. Ya, tenaga-tenaga Tenaganya dari- pustakawan. Iya, oke. Artinya Siap. pustakawannya nanti dari sini. Siap, siap, siap. Melatih Pak ke Kadis, oke. berbagai tempat lah, bukan hanya di Binjai. Kalau bisa di mana ada perpustakaan SLB, ke situ kita nanti akan kunjungi. Iya, memang SLB ini udah otonomi setelah undang-undang otonomi menjadi wewenangnya provinsi itu Pak Kadis. Jadi SLB, SMA, SMK itu di Jadi 3 provinsi. ya? 3 itu aja. Betul. SD, SMP, TK itu di kabupaten kota. Makanya kami ada 3 kabitnya. 3 kabit persekolahan. Gitu Pak Kadis. Ya, makasih moderator. Ya, terima kasih Bu Rosmawati Nadeak. Mungkin bagi teman-teman yang lain, coba saya akan cari pertanyaan. Ini Pak Harlan Purba, tadi ada saya catatan, cuman saya agak lupa untuk, mungkin itu juga sangat cocok juga buat Ibu Rosmawati Nadeak. Kira-kira bisakah yang bukan dari jurusan perpustakaan mengikuti sertifikasi untuk pustakawan? Kira-kira begitu pertanyaannya tadi Bu. Saya tadi cuman kalau scroll ke atas aku lupa siapa yang bertanya tadi. Mungkin itu dari Pak Nopiar kayaknya. Bagaimana mengikuti untuk sertifikasi pustakawannya gitu? Apakah bisa yang bukan dari lulusan ilmu perpustakaan? Ya, saya serahkan kepada Ibu Rosmawati. Ya, makasih moderator. Ini kan yang bertanya ini pasti dengar ya di sini. Bolehlah buka mute-nya. Yang bertanya ini PNS atau enggak? Gitu. Guru PNS atau enggak ya? Kalau boleh dijawab langsung yang bertanya. Supaya saya tahu menjawabnya. Pak John. Ya, saya lagi mencari Bu. Oke, coba. Ini jangan dia bertanya, dia pun pergi. Macam mana gerak maju kayak gini? Ya. Ya, halo Bu. Ya. Itu memang bukan pertanyaan dari saya, tapi itu sudah mewakili pertanyaan yang mau saya buat. Dan saya sendiri bukan pegawai negeri. Saya honor di sekolah swasta dan saya juga bukan guru, tapi selama ini saya penuh menjadi pustakawan. Oke. Jadi apakah Ibu memang Sofiana, benar-benar bisa? Iya, Sofiana Purba. Sofiana Purba ya? Iya. Pak Kadis itu kan saudaramu. Oh iya kan? Karena Pak Kadis saudaramu. Jadi gini, itu intermezzo. Iya. Suara siapa itu ya? Oke. Jadi begini, kalau profesional depend on our will. Profesional itu depend tergantung kepada keinginan kita. Ya. Itu profesional. Saya sarjana sastra Inggris saya. Tapi saya kepengen belajar tentang unsur-unsur bagaimana menulis bahasa Batak. Saya bukan sarjana Batak gitu. Bukan sastra Batak. Tapi boleh kalau ibu orang tidak PNS ya. Nanti kalau PNS mungkin saya mengapanya ke angka kreditnya mungkin agak berat. Tapi kalau nggak PNS, Bu, ibu sudah masuk di pustakawan, ayo kembangkan, develop your skillful gitu loh. Kembangkan sendiri. Sampai-sampai ibu nanti, saya share dengan cewek-cewek yang kayak ibu ini.
dia punya di mana kita, di situ kita nyaman, di situ kita kembangkan. Gitu, Bu. Saya lagi narasumber dong. mohon maaf, saya S1 saya bahasa Inggris, S2 saya teknologi pendidikan, S3 saya manajemen pendidikan. Sekarang saya kabit di pendidikan masyarakat, pendidikan khusus. Saya kembangkan disertasi saya aja, S3 saya bikin tentang blended management pendidikan khusus gitu. Jadi harus, itulah dia profesional itu, Bu Sopiana Purba, ya. Seorang aku lihat Ibu kayak gini modelnya. Di mana Ibu kembangkan, munculkan, Bu. Kalau saya sekarang kan memunculkan diri ini enak, Bu. Buka Instagram, bikin Facebook, komen-komen, bikin segala macam. Ibu nanti jadi malah mungkin lebih terkenal Ibu dari saya nanti. Walaupun saya pernah narasumber di sini. Nanti Ibu sudah profesional yang di-hire. Karena memang mengilhami ya, menyatu dengan keinginan dengan pemikiran gitu. Itu dia. Saya motivasi Bu, maju terus. Jangan berpikir aku siapa. Aku mau apa, itu mainkan. Itu baru namanya boru Batak, boru purba. Ya kan, tulang kadis. Nah, Iya. gitu. Siap. Berarti kesimpulannya bisa ya, Bu ya? Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rosmawati Nadeak. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Sri Asmarini dari SMA Negeri 14 Medan. Aku pikir ini pertanyaan ini cukup sangat relevan untuk hari ini di saat pandemi. Dia bertanya seperti ini kepada Pak Harlen, kira-kira sudah bisakah saat ini melakukan peminjaman online di perpustakaan daerah arsip Provinsi Sumatera Utara, Pak? Kira-kira begitu pertanyaannya, saya serahkan, Pak. Bisa melakukan peminjaman online, tapi untuk bukunya tetap harus dijemput. Kami belum punya sarana untuk mengantar. Ya sudah, masuk aja ke websitenya Perpustakaan Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah. Pilih saja nanti apa mau dipinjam, dilihat di situ. Setelah itu baru nanti dijemput bukunya, siapkan dijemput. Saya kira bisa. Oke, terima kasih Pak Harlen. Mungkin saya sebentar ya, saudara, mungkin saya mencari beberapa pertanyaan lagi. Mungkin peserta yang ingin bertanya langsung bisa dipersilahkan, sembari saya mencari satu lagi pertanyaan untuk sebagai penutup. Oke, ini Pak, satu lagi pertanyaan untuk Pak Harlen Purba, yaitu bagaimanakah standar kompetensi pustakawan yang didambakan dan langkah-langkah memenuhi standar kompetensi tersebut demi mewujudkan pendidikan yang cerdas, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan bersifat mandiri. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Harlen Purba. Silakan Pak. Ini pertanyaan dari Amar Tanjung Murawa. Ya, jadi kalau untuk pustakawan barangkali sudah jelas ya, mulai dari jalur pendidikannya, ya D3, S1, kemudian akreditasi profesinya, kalau untuk sertifikasi pustakawan. Tapi kalau untuk
pustakawan dalam arti kata yang umum, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Rosma tadi, setiap orang tentu bisa menjadi pengolah. Cukup dia menjalani latihan-latihan, baik latihan pengolahan buku, latihan manajemen perpustakaan, dan lain sebagainya, dan juga latihan-latihan pelayanan secara digital, nanti akan bisa membantu para pemustaka yang sudah berakreditasi atau yang bersertifikasi. Jadi prinsipnya setiap orang bisa saja ya menjadi pustakawan. Ada yang bersertifikat, ada yang melaksanakan fungsi pustakawan meskipun tidak bersertifikat. Saya kira fokus kita adalah bagaimana mencerdaskan dengan segala macam partisipasi yang dapat kita lakukan, baik itu bersifat fisik ya maupun non fisik. Saya kira demikian Pak John untuk apanya? Karena pertanyaannya bersifat saya kira sangat spesifik ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arlen. Mungkin ini pertanyaan lagi Pak, dari Pak. Selamat siang Pak. Silakan Bu. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Silakan aja pertanyaannya ditujukan sama siapa Bu? Saya mau bertanya dengan Ibu Rosa Nadeak. Saya Zulhijjah Pane dari SMA Negeri 1 Batangkuis, Bu. Oh, Batangkuis. Iya, Siapa Bu. kepala sekolahnya? Bapak Adi Sumarno, Bu. Oh, Begini, Bu. Tadi Ibu ada memaparkan tentang elit. Kebetulan saat ini, Bu, kami sedang mengelola elit di masa pandemi ini. Walaupun masih dalam beberapa judul buku, sekitar 50 judul. Berbentuk e-book gitu. Karena kami tinggal di pinggiran ya Bu. Jadi tapi Sumatera Utara. Sekarang alhamdulillah anak-anak itu karena sudah ada elit tersebut, untuk saat ini mereka tidak hanya membaca dari yang manual saja. Jadi mereka bisa mengambil dari elit tersebut walaupun hanya beberapa buku, judul buku, tapi masih dalam pelajaran Bu, masih buku teks yang pada saat ini karena di masa pandemi ini. Itu Bu, yang ingin saya tanyakan Bu, apakah boleh Bu guru yang bidang studi yang PNS bisa menjadi admin, termasuk saya ya Bu, saya kepala perpustakaan ada 12 jam tuh Bu kan. Bolehkah beberapa guru bidang studi menjadi admin, karena kan ini kami tutupnya di sekitar 23.59 Bu untuk layanan elit. Jadi beberapa buku ada yang beberapa guru ada yang menawarkan jasanya untuk ikut peran di dalam perpustakaan SMA negeri kami ini. Cuma mereka menanyakan seperti ini, Bu, kami kan jam kami masih belum cukup untuk sertifikasi. Apakah kami bisa mendapatkan jam itu setelah kami menjadi staf di perpustakaan? Jadi sampai saat ini saya belum bisa menjawab. Kebetulan tadi Ibu memaparkan tentang elit ini, kebetulan sekali Bu bisa langsung bertemu tatap muka walaupun melalui daring dengan Ibu Rosa Nadeak. Mohon Bu pencerahannya kepada kami guru SMA Negeri 1 Batangkuis. Status saya PNS Bu, sudah tua, sudah 26 tahun. Terima kasih Bu. Ya, Ibu Pane. Zulhijjah Pane. Iya, Bu. Aku ini Sitorus kan, suamiku Sitorus. Iya, Bu. Sitorus beda lah gitu. Iya. Pane. E-library ini Bapak Ibu, ini sama dengan perpustakaan yang biasa. Cuman ini e-library. E-library ini digital dia ya, tapi sama. Cuman kalau ya perpustakaan mungkin kita sebut yang nyata, konvensional, nyata. Tapi zaman sekarang revolusi 4.0 keluarlah itu semua, e-money, termasuklah e-library.
perpustakaan itu kan bagian dari sekolah, Bu, bagian dari belajar mengajar. Iya. Ya, jadi pertanyaannya tadi guru PNS boleh nggak jadi admin nanti dapat nilai untuk poin-poin Sertifikasi. naik pangkat ya. Iya. Nah, nanti saya coba cari, Bu, tapi kalau menurut saya bisa ini bisa. Kenapa enggak? Kan tidak ada di sana yang kalau orang Medan yang ditokoin, memang kerja kok dia. Iya kan? Long life education, long time education, long life we must study, long life ya kan, sepanjang waktu kita harus belajar. Saya pikir bisa, Bu, nanti kan siapa yang tanda tangan ini nih, Bu, untuk berkas Ibu? Elit ini, Bu, masih dalam beberapa bulan, itu maaf dari dana BOS, Bu. Untuk nilainya, ini kita bicara tentang uangnya atau tentang administrasi untuk naik sertifikasinya? Administrasi, Bu, yang untuk penandatanganan administrasi untuk sertifikasi kan kepala sekolah, Bu. Nggak bisa lah, nanti bilang kepala sekolah, udah bisa bicara sama Bu Kabid bilang, harus ada inovasi kepala sekolah. Ya, ini salah satu gerak maju, Bu, untuk betul. kami. Nanti telepon kepala sekolah, bilang suruh telepon saya. Gerak maju Bu. Itu begitu, tidak yang konvensional aja. Iya. Ya kan? Kalau jadi bisa Kadis bilang kalau konvensional itu bukan prestasi. Prestasi itu adalah sesuatu yang dikerjakan di garis-garis yang biasa, yang umum, yang difasilitasi itu baru prestasi. Boleh lah, Bu, nanti saya bilang sama Pak Kepalanya, biar ditekennya lah, asal betul-betul Ibu sebagai kepala pustaka jangan pula menoko, kan gitu. Woi, masuk kalian masuk, siapa yang kurang masuk, jangan pula gitulah. Enggak, ya kan? Enggak. Nah, ya, honesty is the best policy. Yes. Kejujuran itu segala kebijakan yang paling tinggi. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Bu Pane. Ibu Rosa, terima kasih. Yuk. Oke, terima kasih buat Bu Rosmawati Nadeak. Ya, berhubung karena waktu yang diberikan sampai jam 11.57, maka sesi pertanyaan ditutup dan kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita, yaitu Ibu Rosmawati Nadeak dan Bapak Harlen Purba. Saya tidak memberikan simpulan dalam kegiatan ini karena pikir dalam soal minat baca ini adalah tugas bersama kita. Semoga dengan diskusi ini kita bisa melanjutkan kolaborasi atau kegiatan-kegiatan seperti ini demi meningkatkan minat baca khususnya Sumatera Utara, yang kelak prestasi-prestasi akan muncul dari Sumatera Utara dan tidak lagi seperti yang tadi bahwa kita masih di dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Semoga ke depan tercipta kolaborasi yang indah sehingga terbangun simfoni yang indah untuk pengembangan minat baca di Sumatera Utara. Oke, saya John Power, saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Harlen Purba MM dan Ibu Dr. Randa Rosmawati Nadeak MPD selaku narasumber kita dan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak John Power Siahaan selaku moderator pada sesi pemaparan seminar daring pada hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada peserta seminar daring yang telah mengikuti seminar ini sampai di akhir acara. Kepada Bapak Ibu, kami ingatkan kembali, presensi masih tersedia 15 menit setelah acara berakhir. Link presensi akan disediakan di kolom chat. Kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan WhatsApp group, karena link e-sertifikat akan kami bagikan di WhatsApp group dan kami mohon untuk bersabar menunggu e-sertifikat paling lama 1 minggu dari acara berakhir. Demikian serangkaian acara pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya Trisnawati undur diri. Selamat siang dan salam literasi. Salam literasi. Terima kasih Bapak Kadis. Terima kasih. Salam literasi. Sama-sama. Dari Moningas. Horas, salam literasi. Banyak memberikan masukan. Cerdas kita semua, cerdas. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Kadis. Salam literasi. Terima kasih. Salam literasi dari Aceh Dari Tamiang. Dari SMA Metodis 1 Medan. Dari Aceh. Terima kasih Mbak Medan. Terima kasih dari Terima kasih Bu Presiden Ana. Medan. Terima kasih Pak Kadis Perpustakaan. Makasih buat Salam literasi dari Universitas Teguh Umar Aceh Barat. Awak senang ini dikelilingi cewek-cewek cantik. Assalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada MC. Terima kasih. Seminggu ini paling salam sehat selalu. Udah bisa lift enggak, Bu? Boleh, silakan Ibu. Ibu Harlan. Sampai ketemu lagi Ibu. Ini terakhir nggak baca. See you next time. Nggak ada itu ya? Goodbye. Terima kasih Bu Junita Nasra. Ada di sini. Ini bisa kau tuliskan deh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sudah bisa meninggalkan seminar ini. Keluarnya. Horas menjua-jua. Boleh live ya. Terima kasih ya. Horas menjua-jua. Di WhatsApp nih, nggak bikin di WhatsApp. Horas. Nah, terus? Badung kan? Horas. Horas, terima kasih. Suruh kali. Bujur semuanya. Bujur kamu pindah. Nama ini dua, nama titik dua gini. Salam literasi Ibu Hotlan. Salam literasi Bapak. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih guru Sumatera Utara ya. Terima kasih sudah join. Oh ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Guru Semawati. Nasional tambah hari ini status kita. Semua guru-guru. Status saya ini. Terima kasih Bu, terima kasih atas dukungannya Bu. Kita jadi orang profesional. Nama saya juga Rosa Profesional. Ini. Ya kan, Bu Hana. Dadah, Bu Hotlan. Terima kasih Bu. Plasma. Siapa lagi yang saya kenal? Oke. Bye-bye semua ya. Terima kasih Bu. Saya live ya, Terima kasih. Dadah. Plasma hadir lagi. Plasma. Apa sama Ibu Semawati? Masih dengar nggak Ibu Plasma tadi? Apa itu bagus?